Baru-baru ini, sebuah kasus menghebohkan telah menyita perhatian publik. Seorang warga menemukan terduga ODGJ sedang memutil seseorang di pinggir jalan. Nah guys, sedikit Mimin menjelaskan arti dari memutil. Nah, karena takut kena pelanggaran YouTube, Mimin tulis nih artinya di bawah. Nah, itu artinya ya guys. Oke, kita lanjut. Mulanya, dari kejauhan, saksi mengira pelaku memotong daging ayam. Setelah dihampiri, betapa terkejutnya ia. Ternyata, pelaku sedang jasad manusia. 3 hari sebelumnya, warga sekitar telah melihat pelaku dan korban sering bersama. Bahkan, kerap terlihat korban semasa hidup ditarik-tarik bak seekor kambing oleh pelaku. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibolang, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024 yang lalu. Masyarakat Garut dihebohkan oleh sebuah kasus yang sungguh mengerikan. Kasus ini menjadi viral dan menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial. Dalam kejadian mengerikan itu, seorang pemuda ODGJ ditemukan bersama dengan jasad manusia yang telah dimutil di sampingnya. Dari rekaman video amatir warga, diduga pemuda ODGJ itu melakukan pembunuhan dengan memutil temannya yang juga penderita gangguan jiwa. Pelaku yang diketahui bernama Erus sempat terlihat bersama korban sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Sepuh ramo lengan ping bitis kayak itu. Maju macet motor kalau di sini dipayun simpan dalam. Peristiwa tragis antara sesama ODGJ ini mulai terungkap setelah seorang warga bernama Nining yang berusia 43 tahun melihat gelagat aneh dari Erus. Awalnya, dari kejauhan, Nining mengira pelaku sedang memotong daging ayam di pinggir jalan. Namun saat mendekat, Nining terkejut mendapati bahwa pelaku sebenarnya sedang memotong jasad manusia. Witi warung, mana wite? Anjeunna teh nyacak daging hayam, ari pek teh suku jelema nuju dicacak. Pas kitu teh kabeh teh ngulemar bedog. Terus. Ruas ah. Ibu bade modal? Kita yang modal yang ki darah ruas umur hirup abi teh kakarak nyali jelema dicacak gara suku misa tuh atur datang geus geus banding di lemur. Di lemur sarang lainna TV. Sebelum Nining, warga lain juga mengaku sempat melihat pelaku. Warga tersebut bernama Engkus. Ia melihat pelaku berjalan di sekitar lokasi sambil menenteng karung yang diduga berisi bagian tubuh korban. Saya sempat melihat orang itu membawa karung dan berjalan di sekitar lokasi. Karung tersebut mirip dengan yang ditemukan berisi mayat, jar Engkus. Saksi yang panik dan terkejut melihat hal itu, kemudian segera melaporkan penemuan mayat dan seorang pemuda ODGJ ke Polsek Cibolang.
Kabar ini menyebar dengan cepat dan dalam waktu singkat. Warga mulai berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Warga juga sempat merekam saat pelaku berada di samping jasad korban yang sudah dimutil. Pelaku duduk di samping bagian badan dan kepala korban. Bahkan, pemuda itu beberapa kali mengusap kepala korban yang sudah tergeletak tak bernyawa. Pada saat polisi tiba, Erus segera ditangkap dan diamankan. Sudah datang nyampe Pak polisi di bagian selatan udah ada. Di tempat kejadian perkara, Polres Garut menemukan setidaknya 12 tubuh korban berjenis kelamin laki-laki. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Ari Rinaldo, merinci tubuh korban terbagi menjadi 12 bagian terpisah. Dan kaki ditemukan terpisah di 2 karung bekas. Sementara kepala dan ditemukan di parit di pinggir jalan. Organ-organ lain ditemukan di dalam sebuah kantong plastik yang tergeletak di dekatnya. Setelah jajaran tubuh korban terkumpul, kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Slamet Garut. Di sana, polisi dan tim forensik segera melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Lalu, siapakah Erus sebenarnya? Erus berusia 23 tahun yang mengenakan baju biru saat kejadian. Diketahui adalah warga Kampung Kumbang, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Sedangkan profil korban masih misterius dan belum diketahui. Kami belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai latar belakang kedua ODGJ ini. Namun, dalam kondisi kejiwaan yang kurang, mereka tentunya hidup terlantar. Ada informasi dari seorang warga yang mengenal Erus, menceritakan bahwa memang Erus mengalami gangguan jiwa sejak lama. Ia juga beberapa kali pernah mengajak Erus beristirahat di rumahnya dan memberi makan karena diketahui Erus sering berkelana. Sehari-hari, kebiasaan Erus adalah berjalan hingga ke pusat kota Garut. Diketahui juga bahwa Erus tidak lancar berbicara dan hanya bisa memberikan reaksi mengangguk atau tersenyum. Sebelum kejadian tragis ini, warga sekitar melihat 3 hari terakhir pelaku dan korban sering bersama. Bahkan, masyarakat sekitar kerap menyaksikan korban semasa hidup ditarik-tarik bak seekor kambing oleh pelaku. Dalam video yang beredar, Erus sempat terlihat mengikat tangan dan menuntun korban di wilayah Desa Sancang, Garut. Keduanya berjalan bersama dengan kondisi tubuh mereka yang lusuh. Lalu, muncul pertanyaan dengan apa Erus memutil rekan ODGJ-nya. Kasat Reskrim Polres Garut menyatakan bahwa tersangka menggunakan pisau dalam aksi kejinya. Erus memperoleh benda tajam untuk memotong tubuh korban dari tempat pandai besi yang ditemukan kosong tanpa pemiliknya. Polisi juga menemukan kerusakan pada pintu pandai besi yang diduga dibobol oleh Erus. Di lokasi tersebut, banyak bercak darah korban ditemukan. Bahkan, mengotori pakaian pekerja pandai besi yang terlihat sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, untuk mengungkap kronologi kejadian secara detail, pihak kepolisian masih mengumpulkan rekaman CCTV dan bukti-bukti. Meski ramai dinyatakan sebagai ODGJ, Erus sementara statusnya sudah dinyatakan sebagai tersangka.
karena polisi belum menerima lampiran rekam medis pelaku yang menyatakan mengidap gangguan jiwa, sehingga dia dianggap tersangka secara umum. Sebagai tambahan informasi, pelaku kejahatan yang berstatus ODGJ dan memiliki rekam medis biasanya langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Diketahui bahwa keluarga Erus sudah dimintai keterangan dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa. Untuk memastikan hal ini, polisi membawa Erus ke tim ahli kejiwaan di RSUD Dr. Slamet, Garut. Namun, tim dokter kemudian menyarankan agar Erus dibawa ke RS Sartika Asih, Bandung untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus ODGJ memutil ODGJ di Garut tersebut. Polisi belum mengetahui motif dasar pembunuhan ini dan masih melakukan pendalaman. Jika terduga pelaku benar-benar ODGJ, maka kasus ini bisa ditutup. Sementara itu, identitas korban masih menjadi misteri, sehingga petugas masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Namun, polisi menduga korban juga merupakan seorang ODGJ. Oke guys, itulah rangkuman kasus ODGJ mutil ODGJ di Garut yang bisa Mimin sampaikan. Di sini Mimin hanya menyarankan kalau kalian ada masalah dan kalian tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, berceritalah kepada keluarga atau orang yang kalian anggap bisa membantu menemukan jalan keluar. Jangan dipendam sendiri, karena takutnya kalian tidak bisa mengambil keputusan yang bijak dan akhirnya mengganggu kejiwaan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta bantuan serta pertolongannya. Oke guys, cukup sekian video yang sedang Mimin sampaikan. Kritik dan saran sangat membantu. Untuk kasus ini masih ada lanjutannya. Kalau ada update-nya akan Mimin upload lagi. Bye-bye guys.